Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa amma ba'du. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah sahihan balighan bainan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ridhaikallahu wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan musannif hadzal kitab Imam An-Nawawi Syaulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berjumpa kembali dalam kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah membaca, memperdalam, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mencoba membahas tentang kriteria seorang pengajar Al-Quran. Mengapa penting? Karena mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, terlepas itu anak kecil, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, atau orang yang sudah tua. Alhamdulillah pengalaman kami mengajar anak-anak, mengajar remaja, kemudian juga pernah kami juga mengajar bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan seorang profesor, alhamdulillah. Pada intinya kriteria guru pengajar Quran ini bukan hanya sekedar mahir membaca Al-Quran, bagus suaranya, tetapi harus memahami kejiwaan dari murid yang diajarnya. Bahkan kalau kita mengerti kan di dalam ilmu pendidikan juga ada istilah namanya pedagogik ya. Maka di sini juga penting seorang guru Al-Quran ini memiliki satu keahlian. Di luar dari dia memahami Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan bagaimana, tapi ada satu yang mungkin terkadang orang lupa. Apa itu? Salah satunya dalam kitab ini, faslun ayyhada faslun wa yambaghi lahu ayyarfiqa biman yaqra'u alaihi wa ayyarhaba bihi wa yahsuna ilaihi bihasbi halihi. Sudah seharusnya seorang alim atau orang yang mengajarkan, ya tentu saja mengajarkan Al-Quran, ini harus memiliki sifat lemah lembut. Masya Allah. Nah ini, yang pertama adalah apa? Sikap lemah lembut. Biman yaqra' alaih, kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Artinya, kepada seseorang yang diajari membaca Al-Quran. Kemudian dia juga harus senang, kemudian berbuat baik. Kemudian mengerti kondisi murid yang diajarnya. Masya Allah, ini terkadang dilupakan oleh para pengajar Al-Quran. Seolah-olah ngajar Quran mah yang penting mah kita bisa baca Al-Quran dengan baik lalu ngajar. Nggak seperti itu. Karena kita sedang mentransfer ilmu. Pengalaman kami alhamdulillah, mungkin ketika dulu mondok, ya ada sedikit kisah ya, ini luar biasa. Mungkin bisa diambil pelajaran oleh para hadirin. Kami ketika mondok itu, bagi para santri-santri yang sudah hatam Quran, artinya sudah selesai setoran Al-Qurannya 30 juz, oleh kiai kami almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mufid Mas'ud, para santri yang sudah tamat ini disuruh menjadi badal. Ketika beliau bepergian, ya karena beliau harus juga mengisi acara-acara, kemudian juga harus datang kepada alumni-alumni pondok pesantren yang sudah memiliki pesantren. Ada kisah yang mungkin ini bisa kita ambil dengan kaitannya dengan materi kali ini. Ada teman kami yang ketika itu ya memang
Guru kami itu, ya Allah luar biasa, Allah yarham. Ketika mengajar, ketika ada santri yang salah itu, tergantung santrinya. Oh, kamu ini, wah, ininya, pundaknya ini ya. Nah, si teman kami ini ketika dijadikan badal mempraktekkan bagaimana gaya mengajar guru kami. Padahal kalau menurut kami, ya kalau menurut saya pribadi itu, kita belum levelnya lah seperti itu. Jadi ada teman kami yang setor, adik kelas kami itu. Wah, ini marah-marah, kamu tuh gini, wah, ini. Akhirnya besoknya itu tidak mau setor ke teman kami ini, malah setor ke saya. Tidak kayak setor ke saya. Jadi setor ke kami, alhamdulillah ini menjadi luar biasa. Dan beliau sudah almarhum. Beliau berkata kepada saya seperti ini, Kang, saya termotivasi apa-apa yang dikatakan oleh Akang ketika mengajar. Dan ketika menjadi badal, mohon maaf ketika menjadi badal, Akang itu gak pernah marah, gak pernah membentak, bahkan sering mengatakan kepada saya, diulangi lagi ya, nanti dilancarin lagi. Itu menjadi motivasi saya besar untuk saya hafal Quran. Dan tahu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ternyata adik kelas saya ini termotivasi lalu dia menjadi hafal Quran dan belajar di Mekah, Masya Allah. Dan menetap di Mekah, Masya Allah. Dan ketika itu sempat berhubungan dengan kami sebelum meninggal. Dia berkata seperti itu. Jadi termotivasi oleh kami sebagai pengajar yang memiliki sifat lemah lembut. Nah ini, camkan ini ya. Jadi mengajarkan Al-Quran itu ada seninya. Bukan hanya saja pandai membaca Al-Quran, tapi sikap lemah lembut kita. Ketika dia salah, bagaimana cara mengingatkannya. Ketika memang anak sekali dua kali. Dan ini pengalaman, alhamdulillah, di usia remaja pun kami ada. Luar biasa ini, ya Allah, ya Allah. Ada yang anak yang ketika masuk pindah kelas ke kelas kami, kelas tahfidz, masuk pertama nangis. Kami berikan motivasi, kemudian kami berikan kelonggaran. Alhamdulillah, prosesnya luar biasa. Nah ini yang dimaksud di sini. Jadi ketika kita mengajar itu sifat lemah lembut kita. Bahkan seringkali kami ceritakan juga, kami pernah mengajar ada salah seorang anak kecil mungkin ya. Karena dulu waktu di Ciamis disuruh oleh guru kami untuk mengajar di salah satu kampung. Masya Allah, kami datang itu disambut bukan dengan kata-kata Bapak, bukan, tapi kita mendengar kata-kata kasar luar biasa itu, kancing coplok ya. Paham ya kancing coplok ya? Nah itu Masya Allah itu luar biasa. Anak-anak usia kecil itu, wah ngobrolnya kasar. Kami mengajar seminggu luar biasa Bapak Ibu. Dalam seminggu itu sifat mereka berubah, kemudian juga mereka semangat untuk belajar Al-Quran. Nah ini, yuk bari pengajar Quran, kita belajar lagi. Dengan kita senang, kita lemah lembut, dan kita juga berbuat baik luar biasa. Apakah? Jangan sampai kita mengajar itu hanya memberikan punishment, memberikan hukuman, tidak pernah memberikan reward atau hadiah. Ya. Karena memang mengajar Al-Quran itu luar biasa. Bahkan yang lucu lagi, kami pernah memiliki pengalaman ada seseorang yang setor kepada kami, itu tidak bisa mengucapkan tak marbutoh dalam keadaan waqaf. Hal ataka hadisul ghasyiyah gitu. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ghasyiyah, 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 ghasyiyah. Itu gak mau kepada yang lain. Kenapa? Kata alasan dia, kalau ke yang lain saya dimarahin terus. Kang, saya kalau ke yang lain dimarahin terus, kalau ke Akang gak pernah marah. Ya Allah ya Rabbana, saya ajak ke atas masjid di lantai 2, masih ingat ketika itu saya beri pengarahan dan beri motivasi. Kurang lebih si anak tersebut bisa mengucapkan hal ataka hadithul ghasyiyah dalam waktu 1 minggu. Ah ini tantangan kita pengajar Al-Quran itu luar biasa. Ketika kami juga mengatakan, ya Allah Alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi wasilah amal kebaikan. Dan ternyata setelah kami menjadi alumni, lalu kami kembali ke sana bertemu dengan orang tersebut. Anak tersebut lari kepada kami, Kang, Alhamdulillah saya sudah hatam juz 30. Saya punya motivasi besar untuk hafal 30 juz. Saksikan. Dengan sikap kita, dengan kita lemah lembut, kita senang mengajar, sabar dan berbuat baik.
jadi motivasi buat orang lain. Kemudian di kitab ini faqadur, kenapa kita harus bisa punya sikap lemah lembut, senang, kemudian berbuat baik, tahu keadaan kondisi yang mengajar. Karena Rasulullah SAW faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi, diriwayatkan kepada kami dari Abi Harun al-Abdi berkata, kunna na'ti Aba Sa'id, telah datang kepada kami Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, fayaqulu, kemudian Abu Sa'id al-Khudri berkata, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang yang telah diwasiatkan, yang telah diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda kanjeng Nabi, innan nasa lakum tab'un, sesungguhnya akan datang kepada kalian, akan datang kepada kalian manusia-manusia akan mengikuti kalian. Wa inna rijalan yatunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din, dan nanti akan datang kepada kalian seseorang di seluruh penjuru dunia untuk memperdalam agama. Fa idza ataukum, maka ketika mereka datang, fastausu bihim khaira, maka berbuat baiklah kepada mereka. Hadis ini mengajarkan bahwa ketika nanti kita akan didatangi orang-orang yang ingin belajar agama, kita spesifikkan belajar Al-Quran. Jadi mereka akan datang kepada kita karena kita dianggap bisa mengajarkan Al-Quran, karena kita punya kompetensi untuk mengajarkan Al-Quran, karena kita dianggap bisa menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran yang baik. Maka tolong, kata kanjeng Nabi, fastausu bihim khaira, maka berbuat baiklah. Salah satunya adalah lemah lembut, ya, sabar mengajar Al-Quran itu, ya. Bapak Ibu mungkin sekarang yang mengajar anak-anak pasti ada rasa kesel, ada rasa aduh gimana itu, ya. Jadi kesel, jengkel, ya. Nah ini tantangan kita. Bayangkan ketika kita berhasil membuat mereka membaca Al-Quran dengan baik dan bagus, itu poin plus buat kita, hadirin rahimakumullah. Maka yuk, ketika kita sudah memiliki bacaan Al-Quran yang bagus, kita memiliki suara yang bagus, bahkan kita faham ilmu tajwidnya, yuk kita mulai belajar bagaimana cara mengajar kita itu supaya menyenangkan. Cara mengajar Quran kita selalu membuat murid kita itu tidak takut. Bayangkan bagaimana mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, gurunya saja sangar. Mau masuk kelas saja, murid itu gemeteran. Waduh, takut. Gitu. Gak akan masuk ilmunya. Maka akan lambat. Tapi ketika kita menyenangkan, kita bisa memiliki sikap yang lemah lembut, berbuat baik, memberikan reward. Yakin, insya Allah murid-murid kita ketika diajarkan Al-Quran akan cepat masuk. Dan tak lupa kita sebagai guru yang mengajar Al-Quran juga harus terus mencoba dan terus mencoba menggali bagaimana potensi anak itu supaya muncul dan dia bisa mengikuti apa yang kita ajarkan kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap sabar, istiqomah. Mudah-mudahan dalam mengajar Al-Quran ini jadikan sebagai lomba kita untuk mendapatkan pahala nanti di yaumil qiyamah karena kita menyebarkan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.